Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku Ilham Ramaisa Bintang, mahasiswa dari Universitas Sronojaya Madura, Prodi Pendidikan Informatika. Kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol santai tapi serius tentang salah satu model pembelajaran yang keren banget. Namanya Project Based Learning, atau biasa kita singkat itu PJBL. Kenapa sih aku angkat tema ini? Karena aku melihat bahwa proses belajar siswa kita, khususnya yang ada di Pulau Madura itu, punya tantangan sekaligus potensi luar biasa. Banyak dari mereka yang sebenarnya aktif, kreatif, dan punya kedekatan dengan budaya-budaya lokal, tapi kadang model pembelajaran yang digunakan itu belum mampu memaksimalkan potensi itu. Nah, PJBL jadi solusi. Yuk, kita bahas pelan-pelan. Kita tahu ya, dunia pendidikan sekarang itu nggak bisa lagi terpaku pada cara-cara lama. Siswa nggak cukup cuma dengerin guru, nyatet, terus ujian. Kita butuh cara yang bikin mereka aktif, terlibat langsung, dan merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu berguna. PJBL ini muncul sebagai model yang mengajak siswa buat belajar lewat pengalaman langsung, lewat proyek nyata. Bayangin nih, siswa belajar bukan dengan mendengarkan ceramah, tapi siswa belajar bikin video, wawancara warga, atau bahkan bikin solusi nyata buat masalah di sekitar mereka. Dan ini cocok banget diterapkan di daerah seperti Madura yang kaya budaya dan potensi lokal. Project based learning itu pelajaran berbasis proyek. Sederhananya, siswa dikasih tantangan atau masalah, lalu mereka harus menyelesaikannya lewat sebuah proyek yang nyata. Menurut jurnal dari Aswan 2024, model ini bisa secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kenapa? Karena mereka harus mikir, cari solusi, kerja tim, dan presentasiin hasilnya. Itu semua keterampilan penting buat masa depan mereka. Yang menarik, mereka belajar bukan cuma buat dapat nilai, tapi buat menyelesaikan sesuatu yang nyata. Ini yang bikin belajar jadi bermakna. Nah, gimana sih cara penerapan PJBL? Jadi, yang pertama itu, siswa bareng-bareng milih topik proyek, misalnya tentang pelestarian budaya Madura. Yang kedua, mereka rancang proyeknya. Siapa yang ngapain, kapan dikerjain, butuh alat apa aja, gitu-gitu. Yang ketiga, mereka mulai eksekusi, bisa wawancara, bikin produk, ambil data, dan sebagainya. Yang keempat, setelah proyeknya selesai, mereka presentasiin hasilnya ke teman atau bahkan ke publik. Dan yang terakhir, itu ada refleksi. Apa yang udah mereka pelajari, apa tantangannya, dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Setiap langkah ini penting karena prosesnya sendiri itu bagian dari pembelajaran. Contoh proyek untuk di Madura, kita punya banyak budaya yang bisa diangkat sebagai bahan proyek. Misalnya, siswa bikin dokumentasi tari topeng Madura, atau mereka bisa bikin poster edukasi soal bahasa daerah. Bisa juga proyek bikin produk kerajinan dari limbah lokal. Dengan begitu, mereka belajar pelajaran sekolah sekaligus ikut melestarikan budaya lokal. Nggak cuma belajar teori pastinya, tapi juga bikin dampak ke masyarakat sekitar. Evaluasi dalam PJBL juga beda. Nggak cuma ngelihat hasil akhirnya aja, tapi juga prosesnya. Misalnya, apakah mereka bisa kerjasama dengan baik? Apakah ide mereka orisinil? Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah? Nah, guru juga bisa nilai kemampuan komunikasi, tanggung jawab, sampai cara siswa menghadapi tantangan. Dan jangan lupa, bagian refleksi juga penting banget. Siswa diajak mikir,
apa sih yang udah aku pelajari dari proyek ini? Nah, itu melatih kesadaran diri dan belajar dari pengalaman siswa. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih luas, yaitu keterampilan abad 21. PJBL sangat mendukung perkembangan skill-skill penting ini. Biasanya disebut sebagai 4C, critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kerjasama, dan communication atau komunikasi. Bayangin nih ya, dari satu proyek aja siswa bisa dapat semua ini. Nah, inilah yang bikin PJBL jadi pembelajaran di masa depan. Tentu aja, semua ini nggak cuma berdasarkan opini. Ada banyak penelitian yang mendukung. Contohnya, Aswan dan kawan-kawan pada 2024 menyatakan PJBL ini terbukti ningkatin kemampuan berpikir kritis siswa. Jennifer dan kawan-kawan pada 2023 juga berkata PJBL relevan diterapkan di berbagai mata pelajaran. Kemudian Safitri dan Meisari pada tahun 2023 juga mengatakan hasil belajar siswa meningkat setelah pakai PJBL ini. Artinya model ini udah teruji secara teori dan praktik. Tinggal gimana kita sebagai calon guru mau nerapin dan menyesuaikannya dengan kondisi sekolah-sekolah kita. Kesimpulannya, PJL itu bukan cuma tren, tapi benar-benar menjawab kebutuhan siswa zaman sekarang. Apalagi di Madura yang punya potensi lokal kuat. Model ini bisa banget dipakai untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan kualitas pembelajaran. Yuk, kita mulai coba dan eksplorasi penerapan PJBL di kelas kita. Bisa mulai dari hal-hal sederhana kok, asalkan konsisten dan disesuaikan dengan kondisi siswa. Nah, kita sampai pada bagian penutup. Aku mau ngucapin terima kasih banget ya udah nemenin aku sampai akhir video ini. Aku harap penjelasan tentang PJBL ini bisa membuka perspektif baru dan semoga bisa langsung diterapkan atau setidaknya jadi bahan diskusi bareng teman-teman guru atau mahasiswa lainnya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing aku, Ibu Lulu Maulidiana, atas arahan dan dukungannya. Kalau teman-teman punya pengalaman tentang PJBL atau model pembelajaran yang lain yang lebih menarik, ayo kita sharing-sharing di kolom komentar atau kita diskusi bareng di kolom komentar. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam pendidikan.